Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadli Aditya dari kelas 11 TAFI 2 dengan nomor absen 29. Di sini saya akan mengajarkan tentang peluang kejadian majemuk. Dalam materi ini, saya mengambil 4 submateri, yakni kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan peluang bersyarat. Berikut adalah materinya. Kejadian yang pertama adalah kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Apa sih itu tidak beririsan? Berikut dalam diagram Venn-nya. Seperti dilihat, lingkaran A dengan lingkaran B itu berpisah, tidak menyatu dan tidak beririsan seperti ini. Nah, tidak ada. Maka, jika tidak ada irisan antara lingkaran A dan B, maka disebut dengan kejadian saling lepas. Maka dikatakan P peluang A atau B sama saja dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Contoh dari kejadian saling lepas adalah pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Kita lihat lebih jeli dalam soal ini, terdapat kata hubung atau yang secara umum digunakan dalam soal kejadian saling lepas. Kata atau ini dengan jumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Kejadian muncul dadu berjumlah 6 kita notasikan sebagai A, di mana jumlah dadu harus berjumlah 6, yakni jika dadu pertama angka 1 dan dadu kedua angka 5, dadu pertama angka 2 dan dadu kedua angka 4, angka dadu pertama angka 3 dan angka dadu kedua nomor 3, dadu pertama 4 dan dadu kedua 2, dadu pertama 5 dan dadu kedua 1. Maka dapat kita ketahui NA-nya, NA berarti jumlah kejadian antara A. Jumlah kejadian semuanya A. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka NA di sini adalah 5. Kejadian muncul dadu berjumlah 11 yang kita gunakan sebagai P, angka dadu yang berjumlah 11 jika dadu pertama angka 5 dan dadu kedua angka 6 dan dadu pertama angka 6 dan dadu kedua angka 5. Maka diketahui NB semua total kejadian B sama saja dengan ada berapa? 1 dan 2. Berarti NB-nya adalah 2. Rumus peluang adalah P sama dengan NA per NS. Nah, NS-nya itu dari mana? NS kita peroleh dari total ruang sampel. Dadu memiliki ruang sampel 6. Sementara kita menggunakan 2 dadu, maka NS sama dengan 6 dikalikan dengan 6 sama dengan 36. Maka dapat kita simpulkan dengan memasukkan rumus peluang P peluang A sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya adalah 5 dan NS-nya adalah 36. Sementara peluang B dapat kita tulis rumus NB per NS. Yang tadi kita sudah ketahui B-nya adalah berupa 2 per NS-nya adalah 36. Setelah sampai di sini, teman-teman lihat dulu antara kejadian A dan B.
apakah ada kejadian yang sama antara kejadian A dan B? Seperti 1,5, 1 dan 5 apakah sama dengan B? Apakah ada yang sama? Tidak ada kan? 2 dan 4 tidak ada. 3 dan 3 tidak ada. 4 dan 2 tidak ada. 5 dan 1 tidak ada. Maka dapat kita simpulkan kejadian dalam contoh tersebut adalah kejadian saling lepas karena tidak adanya kejadian yang beririsan atau sama. Maka dapat kita gunakan rumus P, A atau B sama dengan PA ditambah PB. Kita tulis di sini P, A atau B sama dengan P, A, peluang A ditambah peluang B. Sama dengan peluang A-nya adalah 5/36 ditambahkan dengan peluang B-nya 2/36. Maka 5 ditambahkan dengan 2 adalah 7/36. Maka pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11, yakni dengan jawaban 7/36. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Maksud dari beririsan, seperti kita lihat di dalam diagram Venn, antara dua lingkaran A dengan lingkaran B terjadi beririsan atau bersamaan antara A dengan B di antara tengah-tengah ini. Ini disebut beririsan. Maka terdapat rumus P peluang A atau B adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang irisannya. Kita sambungkan ke dalam contoh agar lebih paham. Contoh, 2 buah dadu bernomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 ini bukan untuk mata dadu ya. Kita akan buat agar tidak terkeliru antara 2 buah dadu ini. Jadi kita berikan nama saja antara dengan 2 dadu bernomor 1 dan 2. 2 buah dadu bernomor 1 dan 2 dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu bernomor 1 atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu bernomor 2. Langsung saja kita jawab. Untuk yang menyamping kita anggap adalah dadu bernomor 1. Dadu bernomor 1 ada 6 ruang sampel 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan untuk yang ke bawah adalah dadu bernomor 2, yakni ada ruang sampel 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk kejadian A, kejadian muncul mata dadu bernomor 1 lebih dari 4. Lebih dari 4, maka kita dapat asumsikan adalah dadu berangka awalan 5 dan 6. Berarti NA di sini berapa total kejadian A yang lebih dari mata dadu lebih dari 4? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kejadian. Maka NA sama dengan 12. Kemudian kita cari NB. Sama saja dengan cara mencari NA. Ada berapa kejadian dalam kejadian B? Kejadian muncul mata dadu bernomor 2 lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti 6. Karena ruang sampel dadu hanya sampai 6. Jadi yang lebih dari 5 adalah 6 saja. 6 di sini kan, berarti ke sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. NB-nya berarti ada 6 kejadian. Nah, sampai sini kita harus perhatikan lebih jeli antara kejadian A dengan B. Kejadian A yakni adalah 5 dan 6. Kita buat garis saja sini biar lebih terlihat. Nah,
yang ini dengan yang ini. Ini ya kejadian A yang saya kotakkan. Kemudian kejadian B yang sini dan sini. Dapat kita perhatikan dalam tabel di sini ada dua kolom yang terisi dari kolom kejadian A dengan kejadian B. Seperti dalam diagram Venn, terdapat hal yang sama antara kejadian A dengan kejadian B, yakni dadu pertama angka 6 dan dadu pertama angka 5 dan dadu pertama angka 6 dan dadu kedua angka 6. Yang dimana dapat disimpulkan berarti di sini itu terdapat irisan yang dua kolom ini termasuk dalam kolom A dan juga kolom B. Jadi kolom ini itu masuk kejadian A juga kejadian B. Jadi dua-duanya dia masuk dalam kejadian. Nah, berarti ada irisan yang maka dapat kita simpulkan contoh soal tadi adalah contoh kejadian tidak saling lepas. Kita tulis di sini N irisan ada 1 dan 2. Sementara NS total ruang sampelnya ada berapa? Kita kan pakai 2 dadu. 1 dadu 6 ruang sampel, berarti 6 dikali dengan 6, 36. 36 total ruang sampel. Kemudian kita cari peluang-peluang yang ada. Kita cari dulu peluang A. Ingat ya rumusnya itu peluang sama dengan, misalkan peluang A sama dengan NA per NS. Di sini kita cari peluang A sama dengan NA-nya berapa? 12. Berarti 12 NS, sedangkan NS-nya ada 36. Kemudian kita cari NB, peluang B. Peluang B sama dengan NB per NS. NB-nya ada 6 per NS-nya ada 36. Kita cari peluang irisannya. Peluang irisan P. Irisan 2 per 36. Nah, kita masukkan rumus PA atau B sama saja dengan PA ditambah PB dikurangi peluang irisannya. Di sini kita tulis ulang P A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. PA-nya tadi berapa? Peluang A 12 per 36 sama dengan 12 per 36 ditambah peluang B, ditambah peluang B-nya adalah 6 per 36, 6 per 36 ditambah dengan dikurangi peluang irisannya. Peluang irisannya adalah 2 per 36 dikurangi 2 per 36. Di sini penyebutnya sama ya, 36, 36, 36, maka tinggal kita hitung saja yang bagian penyebutnya. 12 ditambah 6 dikurangi 2 berapa? 18 dikurangi 2 sama dengan 16 per 36. Per 36 di sini. 16 per 36 bisa disederhanakan tidak? Bisa menjadi 4 per 9. Maka jawabannya adalah 4 per 9. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Maksudnya di sini adalah kejadian A dan kejadian B itu tidak ada sangkut pautnya. Seperti dadu dan koin. Dadu ya dadu, koin ya koin.
Maka dapat kita simpulkan dalam rumus P, A, atau B adalah peluang A dikali dengan peluang B. Langsung saja ke dalam contoh soal. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Kejadian muncul mata dadu prima kita notasikan sebagai A. Kejadian muncul mata dadu prima dalam dadu yakni ada angka 2, 3, dan juga 5. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa kita dapat mengetahui nilai NA-nya adalah 3 karena ada 3, 1, 2, dan 3. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus peluangnya, yakni peluang A sama dengan NA per NS. Peluang A, NA-nya berapa? 3. Dan NS-nya total ruang sampel. Total ruang sampel dalam satu dadu adalah 6. Berarti 6. Jadi kejadian muncul mata dadu prima adalah 3/6 peluangnya. Yang kedua, kejadian muncul sisi angka pada koin yang kita notasikan sebagai B. Kejadian muncul sisi angka pada koin hanya terjadi 1/2 atau setengah. Karena pada koin hanya terdapat angka dan gambar. Jadi 1/2. Satu kejadiannya dan kedua adalah total ruang sampelnya. Maka dapat kita simpulkan dalam contoh tadi adalah contoh soal kejadian saling bebas. Karena kejadian A dan kejadian B itu tidak saling bersinggungan atau tidak ada sangkut pautnya antara dadu-dadu ya koin-koin. Jadi dapat kita gunakan rumus peluang A atau B adalah peluang A dikali peluang B, di mana peluang A-nya adalah 3/6 dikali dengan peluang B. Peluang B-nya adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 3 dikali 1, 3. 6 dikali 2, 12. 3/12. Jadi jawabannya adalah 3/12. Kita lanjutkan ke kejadian majemuk peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Maka dapat ditulis peluang B setelah kejadian A adalah peluang B irisan A dibagi dengan peluang A. Agar tidak bingung, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelasnya. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelasnya. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Kita tulis saja dalam tabel agar tidak bingung. Jadi saya membuat tabel calon ketua laki-laki dan perempuan. Saya memberikan 3 opsi, yakni opsi yang pertama adalah masuk ranking, kedua tidak masuk ranking, dan jumlah totalnya. Laki-laki yang masuk ranking tadi ada berapa? Laki-laki yang masuk ranking 5 diantaranya masuk ranking ya laki-laki ini. Berarti di sini 8 murid yang masuk rankingnya adalah 5. Berarti yang tidak masuk rankingnya ada 3. Jumlah totalnya tadi berapa? 8 ya. 8
Sementara untuk perempuan yang masuk ranking ada berapa? Perempuan yang masuk ranking. Di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking. Berarti ada 4. Di sini 4 dari 6 ya. 4. Yang tidak masuk ranking berarti berapa? Jumlah totalnya kan 6. Yang masuk ranking 4. Berarti yang tidak masuk ranking adalah 2. Nah, dalam kejadian tersebut, peluang B setelah kejadian A. Maka, tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Yang mana dulu nih yang harus kita eksekusi antara laki-laki dan masuk ranking 10 besar? Yakni yang masuk ranking 10 besar karena itu merupakan syaratnya. Masuk ranking terlebih dahulu berarti A dan laki-laki adalah B. Nah, di sini kejadian masuk ranking 10 besar kita notasikan sebagai A, kejadian terpilihnya laki-laki kita tulis B. Kejadian masuk ranking 10 besar. Yang masuk ranking kan di sini ada 5 ditambah dengan 4, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Berarti NA-nya untuk NA adalah 5 ditambah dengan 4 adalah 9. Kemudian NB-nya, kejadian terpilihnya laki-laki ada berapa? 5 dengan 3, 8. Sementara kan di sini ada peluang B irisan A. Berapa irisannya? Irisan di sini adalah peluang B irisan A. B adalah kejadian terpilihnya laki-laki dan A adalah kejadian masuk ranking 10 besar. Maka irisannya adalah kejadian terpilihnya laki-laki yang masuk ranking 10 besar. Tadi laki-laki yang masuk ranking 10 besar ada 5. Berarti N irisannya adalah N irisan B irisan A adalah 5. Sementara untuk NS-nya adalah NS itu jumlah total ruang sampelnya 8 ditambah dengan 6 sama dengan 14. Nah, setelah kita ketahui di sini, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus P kejadian B setelah kejadian A terjadi sama dengan peluang irisan B irisan A, peluang B irisan A dibagi dengan peluang A sama dengan peluang B irisan A. Tadi N-nya adalah 5 dan peluang berarti menggunakan rumus PB irisan A sama dengan NB irisan A per NS. Tadi NS-nya sudah kita ketahui juga 14, berarti di sini 5 per 14 dibagi dengan peluang A. A-nya di sini berapa? 9. PA berarti NA per NS. NA-nya 9 dan NS-nya 14. Berarti 9 per 14. Kita ubah saja menjadi perkalian. Menjadi 5 per 14 dikali dengan, ini kita tukar posisinya, 14 per 9. 14 dikali dengan 14, ini dicoret saja kan bisa jadi 1. Jadi 5 dikali 1 adalah 5, 1 dikali 9 adalah 9. Maka jawabannya adalah 5 per 9. Mungkin cukup di sini untuk materi yang dapat saya sampaikan. Saya Reza Fadli Aditya, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.